pusatnya. Di situ berkumpulan pedagang-pedagang tekstil, di situ pedagang handphone. Coba kalau kita nyempil sendiri, ya, di satu gang di Papua sana jual handphone, chipnya aja operator mungkin yang gede-gede. Chip beli kan begitu. Jangan berpikir kalau saya tidak punya kompetitor, saya akan merajai pasar. Nah, orang yang berpikir buat diri sendiri, pikirnya seringkali begini, saya mau singkirkan kompetitor saya mau makan pasarnya, caranya macam-macam. Ada yang ngasih piutangnya panjang. Kalau kompetitor ngasih piutang 2 bulan, saya mau matiin kompetitor, caranya gimana? Kasih piutang 5 bulan, pasti mati. Karena apa? Omset kalau sebulan itu 100 miliar misalnya, ngasih piutang kepada pelanggan 2 bulan, dan saya butuh modal kerja berapa? 200 miliar. Yang punya 5 bulan, dia harus sediain modal 500 miliar, bulan 100. Butuh modal besar. Yang ini kan belum tentu kuat ngelawan yang ini. Yang terjadi apa? Ya pasti ini nggak berani. Nah, ketika dia minggir, wah, dia kesannya merajai pasar. Belum tentu yang merajai pasar itu menang. Ketika krisis terjadi, yang 5 bulan gak dibayar, ya kan? Seperti itu, karena dia jor-joran seperti itu. Makanya kalau kita berusaha mengalahkan konsumen dengan cara merajai pasar, kayaknya situasi kita salah. Kita harus dibalikannya. Kalau banyak kompetitor, berarti konsumen akan bertahan. Nyarinya nanti di tempat-tempat yang itu juga. Yang kedua, kalau punya kompetitor, saya punya pembanding. Indonesia waktu zamannya cuma TVRI. Tidak punya kompetitor TV swasta. Itu mau bosen, mau muntah, mulai jam 4 sore buka Indonesia tanah airku sampai padamu negeri jam 11 malam. Nggak bisa nyetai channel lain, mau nggak mau depan TV kita putih, ya kan? Tidak ada pilihan. Nah, hari ini kalau TVRI nggak mau berubah karena ada kompetitor lain, dia ketinggalan. Harus berubah. Pertamina kalau nggak berubah hari ini ada Shell, ada Total, ada Petronas. Waktu Pertamina berubah gara-gara kompetitor, wah dia training karyawannya, diajarin Pak. Sekarang kalau mulai isi bensin pasti dia akan ingatkan, mulai dari nol ya, benar nggak? Kalau dia lupa ngomong gitu, mungkin ada KYC-nya atau gimana, atau ada apa special agent yang mata-mati potong gaji, soalnya lupa ngomong. Ya. Ada orang yang mengamati kira-kira. Jadi servisnya naik gara-gara ada kompetitor zaman dulu. Kita setiap kali isi bensin makan nasi. Udah mulainya nggak dari nol. Terus dia ngasih uang kembalian juga nggak pas ya. Dalam hati saya mengutuki, lu nggak kaya lu makan duit 1.000. Ucapan kita ini kan berkuasa. Dikutuki nggak kaya, ya bener-bener nggak kaya. Nyolong terus. Sekarang harus diberkati. Lu bakal kaya nggak pernah nyolong lu gitu ya. Mesti dibalik gitu. Mesti dibalik. Perkataan kita harus memberkati. Nah, kalau ada kompetitor orang berubah, kita pun akan berubah. Yang ketiga, kalau ada kompetitor, berarti kesempatan untuk maju. Ketika air mineral di tangan kita ini pertama kali dibikin, orang bilang, kenapa air itu buka keran, digodok, minum gratis, dimasukin botol harus bayar? Orang kata-katain, termasuk teh dimasukin botol, itu yang pertama kali dilakukan oleh sosok. Tapi hari ini pengen tahu kekayaan yang punya merek ini. Yang ikut banyak. Banyak. Air ini biarpun mereknya lain, kalau kita beli ngomongnya apa? Nah, itu dia ya. Dia kan yang jadi yang pertama diikuti oleh yang lain, itu akan jadi kepala dan bukan gerbong. Akan jadi lokomotif dan bukan gerbong. Kalau gerbongnya makin panjang, artinya pengikutnya banyak. Itu konform yang dia lakukan benar. Kalau nggak ada yang ikut, kita harus hati-hati. Coba ikut di satu jalan, nggak ada yang ikut. Kita hati-hati, jangan saya salah jalan ya. Buat gue saya salah. Tapi kalau banyak yang ikut, nggak tahu deh. Kecuali kalau melanggar jalur apa? Bukan jalur busway ya. Kadang-kadang disuruh polisi, kadang-kadang jebakan juga di ujung dicegat sana. Ini jalur darurat. Karena macet sekali. Saya pernah kena tangkap gara-gara melanggar jalur darurat. Di depan polisi jebak, kan nungguin di situ. Kenapa kita berani melanggar? Soalnya ada di depan itu. Itu nggak cuma di Indonesia. Di Moskow itu macet sekali, penduduk 13 juta. Ternyata sama sama Indonesia. Memang mumpung negara baru berkembang soalnya. Lagi macet tiba-tiba ada motor gede, wing polisi, belakangnya
banyak yang ngikutin kalau udah begitu. Kita seringkali suka ngikut. Tapi ada kepalanya. Kalau kepalanya dikawal polisi ya mending. Kalau kepalanya nekat-nekat ya kita ikut, ikut ditangkap. Jadi kalau nggak ada yang ikut, kita mesti mikir. Saya ketangkep, akhirnya bertobat. Mikir juga lain kali. Nggak boleh lagi cara begitu. Tapi kok jengkel juga, kok macetnya nggak kelar-kelar. Terakhir saya sengaja lewatin pas polisi yang berhenti, saya minggir. Polisinya bingung, ada apa ya? Kok nggak melanggar jalur, kok pinggir. Saya turun, saya bilang, Pak, ini di depan Selipi. Ini kan macet sekali. Padahal jalur seberang itu kosong. Mubazir kan? Iya, dia bilang mubazir. Kenapa Bapak nggak kasih ide? Buka aja kontraflow, mulai dari depan Ciputra Global. Itu satu jalur yang dipakai ke sana, ini nolong banget. Jadi Bapak nggak usah nungguin di sini negatif orang yang melanggar jalur. Benar-benar satu lalu lintas, berdiri di sana. Untuk orang bisa ikut kontraflow ya, mau sama. Ya, usul Bapak bagus sekali ya. Nanti kita akan bicarakan katanya ya. Cuman kalau begitu bagus, dia nggak ada omset. Itulah Indonesia. Ya, kita harus berganti. Lagi-lagi birokrat yang belum tersentuh itu polisi dengan reformasi. Yang lain udah mulai tersentuh. Pajak udah mulai tersentuh kan? Kemarin ada berita bagus. Bagusnya kenapa? Karena ada orang yang mulai istilahnya ketangkep gara-gara ini restitusi pajak dia mau nyogok, ketangkep tangan lagi. Ketangkep tangan, cuman celakanya dia libatin ayahnya. Jadi dia nggak mau terima uang di satu restoran, dia bilang ngasihnya ke orang itu. Akhirnya ayahnya tertangkap. Kadang-kadang begini ya, kita sampai hati ngelihat kok ada rela-rela ayahnya dilibatin ke Tuhan hanya untuk demi diri sendiri. Nah kita mesti berubah. Mau maju ya harus berubah. Kalau enggak, ya dari dulu sekarang nggak berubah lama-lama. Punya kesempatan untuk maju. Ketika ada orang lain ikut. Ada satu perusahaan di Kebonjeruk, dia pertama kali bikin bengkel mobil, bersihin mobil pakai pompa hidrolis. Jadi dia kalau Jakarta sering banjir, itu nyemprot bawahnya bersih banget karena mobilnya diangkat, nggak perlu dari kolong. Dengan segera tetangganya ngikut semua, bikin pakai pompa hidrolis. Nah kalau begitu harusnya kita bangga, kita yang pertama, diikuti yang lain, dan kita harus mikir yang lain, maju lagi. Oh nggak apa-apa, kamu ikut nggak? Mulai sekarang saya pakai salju, snow wash. Sebentar udah pasti semua ikut snow wash. Sekarang saya ganti lagi, saya drive thru. Antrinya panjang lagi, pasti yang lain ikut drive thru. Percayalah ya, orang Indonesia suka